Gajah Mada lahir pada tahun Ca 1280 dan wafat pada tahun Ca 1364. Dikenal juga dengan nama lain Jirnodara, adalah seorang panglima perang dan mahapatih atau perdana menteri yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Menurut berbagai sumber puisi, kitab, dan prasasti dari zaman Jawa kuno, ia memulai karirnya pada tahun 1313 dan semakin menanjak setelah peristiwa pemberontakan Rakuti pada masa pemerintahan Srijaya Negara yang mengangkatnya sebagai patih. Dia diangkat menjadi patih atau perdana menteri pada masa Ratu Tribhuwana Tunggadewi dan karirnya berlanjut hingga masa kekuasaan Hayam Wuruk yang mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaannya. Beliau diketahui menganut keyakinan Siwa Buddha. Pasca insiden Perang Bubat pada tahun 1357 Masehi, beliau diasingkan ke desa Madakaripura, Probolinggo, hingga akhir hayat dan meninggal dunia pada tahun 1364 Masehi. Gajah Mada terkenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa, yang tercatat di dalam Pararaton. Ia menyatakan tidak akan istirahat atau menikmati kesenangan sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Meskipun ia adalah salah satu tokoh sentral saat itu, sangat sedikit catatan-catatan sejarah yang ditemukan mengenai dirinya. Wajah sesungguhnya dari tokoh Gajah Mada saat ini masih kontroversial. Banyak masyarakat Indonesia masa sekarang yang menganggapnya sebagai pahlawan dan simbol nasionalisme Indonesia dan persatuan Nusantara. Pada tahun Saka 1213 hingga 1291 Masehi, bulan Jyesta, pada waktu itu saat wafatnya Paduka Batara yang dimakamkan di Siwa Buddha, Rakrian Mahapatih Empu Mada yang seolah-olah sebagai yoni bagi Batara Sabta Prabu, dengan yang terutama di antaranya ialah Sri Tribhuwana Tunggadewi Maharaja Jaya Wisnuwardhani, cucu-cucu putra dan putri Paduka Batara Sri Kertanagara Janewarabraja Namabhiseka. Pada waktu itu saat Rakrian Mahapatih Jirnodara membuat cerita bagi para Brahmana tertinggi Siwa dan Buddha yang mengikuti wafatnya Paduka Batara dan Sang Mahawarda Mantri atau Empu Raganata yang gugur di kaki Batara. Demikian bunyi prasasti Gajah Mada yang bertarikh pada tahun 1273 Saka atau tahun 1351. Sebagai Mahamantri terkemuka, Gajah Mada dapat mengeluarkan prasastinya sendiri dan berhak memberi titah membangun bangunan suci atau caitya untuk tokoh yang sudah meninggal. Prasasti itu memberitahukan pembangunan caitya bagi Kartanagara. Raja terakhir Singosari itu gugur di istananya bersama patihnya, yaitu Empu Raganata, dan para Brahmana Siva dan Buddha akibat serangan tentara Jayakatwang dari Kediri. Menurut arkeolog Universitas Indonesia, yaitu Agus Arismunandar, agaknya Gajah Mada memiliki alasan khusus mengapa memilih membangunkan caitya bagi Kartanegara daripada tokoh-tokoh pendahulu lainnya. Padahal selama era Majapahit yang dipandang penting, tentunya Raden Wijaya sebagai pendiri kerajaan Majapahit, kemungkinan besar bangunan suci yang didirikan atas perintah Gajah Mada adalah Candi Singosari di Malang. Pasalnya, prasasti Gajah Mada ditemukan di halaman Candi Singosari. Bangunan candi lain yang dihubungkan dengan Kertanegara yaitu Candi Jawi di Pasuruan. Candi ini sangat mungkin didirikan tidak lama setelah tewasnya Kertanegara di Kedaton Singosari. Menurut Agus, berdasarkan data prasasti, karya sastra, dan tinggalan arkeologis, ada dua alasan mengapa Gajah Mada memuliakan Kertanegara hingga mendirikan candi baginya. Pertama, Gajah Mada mencari legitimasi untuk membuktikan Sumpah Palapa. Ia berupaya keras agar wilayah Nusantara mengakui kejayaan Majapahit. Kertanegara adalah raja yang memiliki wawasan politik luas. Dengan wawasan Dwipantara Mandala, ia memerintahkan daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, Gajah Mada seakan meneruskan politik pengembangan Mandala hingga seluruh Dwipantara atau Nusantara yang awalnya telah dirintis oleh Kertanegara. Kedua, dalam masa Jawa kuno, candi atau caitya, pendarmaan tokoh selalu dibangun oleh kerabat atau keturunan langsung tokoh itu, seperti Candi Sumberjati bagi Raden Wijaya dibangun pada tahun 1321
I pada masa Jaya Negara, dan Candi Bayalango bagi Raja Padmi Gayatri dibangun tahun 1362 oleh cucunya yaitu Hayam Wuruk. Atas alasan itulah Gajah Mada masih keturunan dari Raja Kertanegara. Setidaknya Gajah Mada masih punya hubungan darah dengan Kertanegara. Ayah Gajah Mada mungkin sekali bernama Gajah Pagon yang mengiringi Raden Wijaya ketika berperang melawan pengikut Jayakatwang dari Kediri. Gajah Pagon tidak mungkin orang biasa, bahkan sangat mungkin anak dari salah satu selir Kertanegara, karena dalam kitab Pararaton nama Gajah Pagon disebut secara khusus. Ketika itu Raden Wijaya begitu mengkhawatirkan Gajah Pagon yang terluka dan dititipkan kepada seorang kepala desa Pandaan. Menurutnya sangat mungkin Gajah Pagon selamat kemudian menikah dengan putri kepala desa Pandaan dan akhirnya memiliki anak yaitu Gajah Mada yang mengabdi pada Majapahit. Gajah Mada mungkin memiliki eyang yang sama dengan Tribuana Tunggadewi. Bedanya Gajah Mada cucu dari istri selir, sedangkan Tribuana adalah cucu dari istri resmi Kertanegara. Dengan demikian, tidak mengherankan dan dapat dipahami mengapa Gajah Mada sangat menghormati Kertanegara, karena raja itu adalah eyangnya sendiri. Hanya keturunan Kertanegara saja yang akan dengan senang hati membangun Caitya berupa Candi Singosari untuk mengenang kebesaran leluhurnya itu. Bahkan konsepsi Dwipantra Mandala dari Kertanegara mungkin menginspirasi dan mendorong Gajah Mada dalam mencetuskan Sumpah Palapa.